Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Di podcast kali ini saya Irmayani dan rekan saya Atika akan membahas tentang pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri atau biasa disingkat dengan PPN KMS. Dari sekian banyak jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat, ada salah satu jenis pajak terkait pembangunan yang jarang diketahui oleh masyarakat, yaitu PPN KMS. Masih cukup awam nih dengan pajak membangun sendiri. Saya pernah baca di media, kalau membangun rumah sendiri itu ada pajaknya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak nih Kak Atika? Apakah benar semua pembangunan wajib dikenakan PPN KMS, termasuk bangun rumah sendiri? Ya, kegiatan membangun sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 61/PMK03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri, biasa disebut KMS. Di mana kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Contohnya, seperti membangun rumah untuk tempat tinggal atau tempat usaha yang tidak dikenakan PPh final atas jasa konstruksi. Namun, tidak semua dikenakan PPN KMS ini. Yang tidak dikenakan atas PPN KMS ini jika bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan yang memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Yang kedua, diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Dan yang ketiga adalah luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi. Berarti ada kriterianya gitu ya Kak ya, kriteria tertentu ya. Jadi pembangunan langsung jadi versus pembangunan bertahap gitu ya Kak. Nah boleh dikasih contoh nggak nih Kak, pembangunan langsung jadi versus pembangunan bertahap? Nah, KMS ini dikenakan atas bangunan yang dibangun sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggat waktu tidak lebih dari 2 tahun. Jadi, jika tidak memenuhi kriteria, maka tidak dikenakan PPN KMS atau tidak perlu membayar PPN-nya. Terus bagaimana tarif pajak PPN kegiatan membangun sendiri Kak saat berlaku? Masih banyak wajib pajak yang belum paham nih Kak, mohon dijelaskan ya. Baik, untuk tarif PPN KMS adalah 2,2% yang merupakan hasil dari 20% dikalikan dengan tarif PPN 11%. Untuk dasar pengenaan PPN atau DPP-nya adalah jumlah yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai. Tidak termasuk biaya perolehan tanah, yaitu sebesar 11% dikalikan 20% dikali biaya yang dikeluarkan. Untuk PPN KMS mulai terutang sejak saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan tersebut selesai dibangun. Sebagai contoh, Tuan Raka membangun rumah tinggal di Jakarta dengan luas 210 meter persegi di bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. Maka PPN KMS terutang sejak masa pajak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. Tempat terutang PPN KMS-nya ini adalah di KPP tempat bangunan tersebut didirikan. Misalnya Tuan Raka adalah wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, maka membuat bangunan di wilayah kerja di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo
Maka dari itu penyotoran PPN-nya pun dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Jadi tempat terutang PPN KMS adalah di lokasi bangunan berdiri. Jadi secara teknis, jika lokasi bangunan berada di wilayah kerja KPP tempat NPWP pemilik terdaftar, maka PPN KMS disetorkan dengan nama dan NPWP pemilik. Tapi jika lokasi bangunan berada di luar wilayah kerja KPP tempat NPWP pemilik terdaftar, maka dalam pengisian billing, kolom NPWP-nya diisi dengan kode KPP lokasi bangunan. Selebihnya cukup diisi dengan angka 0 saja. Dalam kolom identitas nama penyetor diisi dengan nama dan NPWP penyetor. Sedangkan alamat diisi alamat lokasi bangunan. Seperti itu ya Kak. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Kak, tarif, tempat terutang, waktu terutang. Nah, sekarang boleh dicontohkan nggak Kak cara menghitungnya? Baik, misalkan pada April 2020, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter persegi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian tanah sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan sebesar 180 juta rupiah. Yang ketiga adalah biaya upah mandor dan pekerja bangunan sebesar 70 juta rupiah. Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut? Jawabannya adalah sesuai dengan PMK nomor 61/2022, PPN terutang atas KMS adalah 20% dikalikan dengan tarif PPN dikalikan dengan DPP, yaitu 20% dikalikan 11% dikalikan biaya yang tidak termasuk biaya pembelian tanah, yaitu 20% dikalikan 11% dikalikan 180 juta ditambah 70 juta. Dengan demikian, PPN terutang atas KMS oleh Bapak Budi adalah sebesar 20% dikalikan 11% dikalikan 250 juta, yaitu sebesar Rp5.500.000. Selanjutnya, bagaimana cara melaporkan pembayaran PPN KMS? Apakah saya harus mendaftarkan diri sebagai PKP terlebih dahulu? Atau apakah hanya wajib pajak yang telah dikukuhkan saja sebagai PKP yang wajib membayar PPN KMS? Itu gimana Kak? Berkaitan dengan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri, ini berlaku dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, apabila wajib pajak yang terutang PPN KMS ini adalah pengusaha kena pajak atau PKP, maka PPN atas KMS ini dilaporkan dalam SPT masa PPN. Atas penyetoran PPN KMS ini dapat diakui sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Untuk ketentuan yang kedua, apabila wajib pajak bukan PKP, maka pelaporan PPN dianggap sudah dilakukan atau disampaikan ketika wajib pajak melakukan penyetoran PPN KMS. Dalam hal jumlah PPN KMS pada suatu bulan nihil, maka dikecualikan dari kewajiban setor. Penyetoran dan pelaporan PPN KMS dalam hal penyetoran orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyetorkan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penyetoran PPN KMS dilakukan setiap bulan. Yang kedua, penyetoran PPN yang terutang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, PPN KMS yang terutang wajib disetorkan ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan yang keempat, dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan KMS tidak atau kurang menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar oleh Dirjen Pajak
berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi. Untuk pelaporan, wajib pajak wajib melaporkan PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wah, udah insightful banget ya semua penjelasan dari Kak Atikah. Berarti kawan pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri atau KMS mendapatkan gambarannya dan udah tahu juga nih untuk tata cara perhitungannya. Nah Kak, kalau seandainya punya pertanyaan lebih detail itu harus gimana Kak? Baik, untuk kawan pajak dapat berkonsultasi kepada kami melalui berbagai saluran. Yang pertama, dapat datang langsung ke kantor pajak ke bagian helpdesk kantor kami, atau dapat juga melalui sambungan telepon ke Kring Pajak 1-500-200. Dapat pula melalui WhatsApp konsultasi di nomor telepon 0821 1301 5003. Dan yang terakhir, dapat juga melalui email KPP di alamat kpp.009@pajak.go.id. Oke, jangan lupa follow juga ya akun media sosial kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkini kami. Ada di Instagram, Twitter, YouTube @pasarebo. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.